Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang insyaallah berkah ini. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sehingga sampailah kepada kita umatnya di akhir zaman ini. Dan tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada para asatidz yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk saya melatih lebih baik lagi skill public speaking saya. Hari ini kita hidup di zaman di mana teknologi berkembang begitu pesatnya. Informasi dan berita dapat kita gapai dengan begitu mudahnya. Tetapi di balik semua kemudahan itu ada suatu ancaman bagi generasi muda Islam. Apa ancaman tersebut? Ancaman tersebut adalah krisis identitas bagi pemuda Islam. Krisis identitas bukan hanya dia lupa tentang siapa diri dia sebenarnya, tetapi krisis identitas adalah ketika seorang pemuda muslim lupa apa tujuan ia hidup di dunia, ia lupa siapa suri tauladan yang ia harus teladani, dan ia lupa menjunjung tinggi moral nilai-nilai Islam di dalam kehidupan dia sehari-harinya. Dia lupa dengan Rabbul Alamin. Dia lupa dengan Tuhan pencipta semesta alam. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka masing-masing. Pada ayat ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketika seseorang lupa terhadap Allah, bukan hanya hubungan dia dan Allahnya saja yang rusak, tetapi dia akan kehilangan identitasnya sebagai seorang muslim. Dia akan kehilangan arah tujuan hidupnya. Hidupnya terombang-ambing oleh arus fitnah zaman ini. Dan itu adalah sumber dari krisis identitas yang dialami oleh sebagian pemuda di muka bumi ini. Hadirin yang Allah muliakan. Sebenarnya Islam telah memberikan kepada masing-masing individu muslim identitas yang jelas dan pasti tujuannya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ayat ini mempertegas bahwa tujuan hidup, identitas seorang muslim di muka bumi ini adalah hanya menghambakan diri kepada Allah. Bukan menghambakan diri kepada dunia dan popularitasnya. Bukan menghambakan diri kepada hawa nafsunya. Tetapi menghambakan diri kepada Allah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan. Ketika seseorang pemuda teguh dengan keimanannya, identitas keislamannya kuat, maka apa yang terjadi? Dia tidak akan terbawa arus ke sana kemari, tidak jelas arahnya. Dia akan tetap berada teguh di dalam pendiriannya. Tauhid Allah menjadi pegangannya. Dan itu seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Aku beri kalian Aku beri kalian sebuah dua perkara, yang dengan dua perkara ini kalian tidak akan tersesat, yaitu Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah solusi bagi pemuda-pemuda yang kehilangan identitasnya sebagai seorang Muslim. Apa solusinya? Bukan mencari jati diri kesana kemari tidak menentu arah, tetapi
kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita membuka lembaran sejarah Islam, Nabi Ibrahim, ketika beliau masih belia, beliau tegak berdiri, mempertahankan ketauhidannya, melawan kesyirikan yang berada di sekitar lingkungannya. Ashabul Kahfi, para pemuda yang mempertahankan akidahnya meskipun mereka terusir dari kampung halamannya. Sultan Mehmed II, yang kita kenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih, beliau telah menaklukkan kekuatan imperium terbesar di dunia pada saat itu ketika beliau berusia 21 tahun. Itu hanya akan didapat ketika kita menjaga identitas kita sebagai seorang muslim dan memiliki wawasan yang luas. Masa muda adalah fase di mana fase-fase terbaik di dalam hidup kita. Masa muda sangatlah berharga, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khusus memperingati para pemuda agar selalu di dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan bergeser kedua kaki seseorang di hari kiamat kelak kecuali telah ditanyai 4 perkara, dan salah satunya untuk apa masa mudanya dipergunakan. Lalu, apakah masa muda kita dipergunakan untuk menguatkan identitas kita sebagai muslim, ataupun sebaliknya, kita mengkikisnya perlahan demi perlahan. Dan pada akhirnya, pertarungan seorang pemuda adalah bukan dengan teknologi yang maju yang dapat ia kuasai, tetapi pertarungan melawan hawa nafsu untuk mengokohkan tauhid pada dirinya masing-masing. Dan jika seorang pemuda-pemuda muslim mampu mengokohkan tauhid pada dirinya masing-masing, maka akan lahir generasi yang mampu melawan dunia dengan ilmu, iman, dan akhlak yang baik. Jadilah pemuda yang membawa zaman, bukan pemuda yang terbawa oleh zaman. Semoga Allah menjadikan kita generasi-generasi yang lurus akidahnya, teguh ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjaga identitas sebagai pemuda muslim sampai akhir hayat kelak. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.